Hutri Ayu dengan NIM A1H1201010 kelas B, jurusan PG PAUD Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan sebagai tugas MIT yang diberikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat yang lebih luas dan ilmu yang hanya terbatas pada persoalan empiris saja. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari atas dua kata, philos atau cinta dan philia persahabatan, dan sophos hikmah kebijaksanaan atau kebenaran, pengetahuan, keterampilan, pengalaman atau kebenaran, love of wisdom atau biasa disebut kebijaksanaan. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimu ya'lamu, tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan ilmu. Filsafat dilaksanakan secara dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, sedangkan ilmu haruslah dadakan atau riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. C. Tujuan filsafat ilmu. 1. Mendalami unsur pokok ilmu. 2. Mempertegas bahwa antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. 3. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Berikutnya, sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Ditandai dengan Thales 624-546 Masehi. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Yang kedua adalah Plato. Menurutnya kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat, itu sudah ada di dalam ide. B. Perkembangan ilmu zaman Islam ditandai dengan 4 masa, yaitu penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. Yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Berikutnya, C. Kemajuan ilmu, Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance. Masa Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkan tantangan gerakan reformasi terhadap keesahan dan supremasi Gereja Katolik Roma. 2. Zaman modern. Abad 17-19 Masehi diawali oleh 2 orang sarjana, yaitu Isaac Newton dan Leibniz, lahir teori gravitasi. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Yang keempat, perkembangan ilmu filsafat pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer ditandai dengan 3, yaitu Santipriai. Yang kedua, munculnya teknologi informasi. Yang ketiga, sains. Berikutnya, pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi jenis pengetahuan. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari manusia ingin tahu. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan manusia dibagi menjadi 4. Berikutnya kita akan membahas tentang statistik. 1. Pengertian statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsipnya. 2. Sejarah perkembangan statistik ditandai dengan salah satunya pada Fisher 1890 sampai 1602 menganalisis varians dan covariance. 3. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, sedangkan ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4.
Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuannya yaitu sebagai tujuan praktis. Yang kedua, sebagai kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan, yaitu sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Peranan atau penerapan statistika diterapkan pada penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas tentang logika. Jadi logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan berpikir yang benar, yaitu mencintai kebenaran. Kita harus mencintai kebenaran sebagai suatu fakta yang kita peroleh dalam sebuah kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, mengetahui apa yang sedang kita katakan. Jadi setiap perkataan kita harus buktikan bahwa itu benar-benar faktanya dan bukan fakta yang dikeluarkan dalam pikirannya. Yang ketiga, yaitu menghindari kesalahan. 2. Klasifikasi itu muncul dalam sebuah logika. Yang ketiga adalah aturan definisi. Jadi aturan definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Jadi itulah hasil pemaparan dari materi yang saya paparkan dalam video ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan yang saya